Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam yang kelima kita melaksanakan salat tarawih dan kita melaksanakan puasa hari yang keempat. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin saudara kita, tetangga kita, handetolan kita mendahulu kita. Mereka hari ini tidak sempat untuk bertemu di dalam bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh kemuliaan. Harapan kita mudah-mudahan kita bertemu dalam bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Salawat dan salam tak terlupakan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabatnya, sampai kepada kita sekalian. Para jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kami diberi tema yaitu berilmu sebelum beramal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-ilmu imam al-amali. Ilmu adalah memimpin amal. Wal amalu taba'ahu, dan amal itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Bukti bahwa ilmu itu lebih didahului daripada amal, salah seorang perawi hadis yang terkenal namanya Bukhari, beliau mengatakan bahwa al-ilmu qabla qaulil wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi berilmu dulu baru berbuat. Tuntunannya seperti itu. Perkataan beliau ini mendasarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47
ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annallaha la ilaha illallah wastaghfir lidzambi." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Jadi ini yang menjadi landasan ucapan Bukhari tentang ilmu lebih dulu baru beramal atau berkata. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah memulai dengan ketahuilah. Jadi kita mengetahui dulu, baru kita memohon. Memohon itu perbuatan. Mengetahui bahwa Allah itu esa. Setelah itu kita memohon ampun dari segala dosa-dosa kita. Nah, ini menjadi landasan ketika kita beramal sesuatu dalam Islam. Tidak bisa kita beramal sesuatu hanya diajarkan secara turun-temurun. Ini yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalam Islam apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya berarti itu menjadi tuntunan buat kita. Bukan ketika kita tanya kepada orang yang lebih tua, kenapa kita sholat begini Pak? Ya sudah, anak kecil ikut saja. Kok banyak tanya? Pertanyaan itu harus perlu dijawab, karena menyangkut ilmu. Ini yang penting. Jadi kadang-kadang di dalam kehidupan bermasyarakat kita, orang-orang yang melakukan suatu amalan itu karena hanya kebiasaan saja, tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Jadi seperti diungkapkan oleh para sahabat, para tabi'in, betapa pentingnya ilmu itu. Maka kita sebagai umat Muslim, keutamaannya kita adalah belajar tentang ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu tentang agama, supaya ilmu agama kita peroleh untuk kita menjalani kehidupan kita dunia ini dan kehidupan kita di akhirat nanti. Inilah keutamaan. Maka keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Karena kita belajar ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dakwah pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu sebelum beliau berdakwah. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar orang beriman. Ada yang beriman tapi kurang ilmunya. Sehingga muncullah ya video sholat begitu cepat. Deng. Kenapa? Karena kurang ilmu. Nah, ini fenomena kita hari ini. Dan disebarkan di media sosial yang begitu masif. Sholat 7 menit 23 rakaat. Itu kan sesuatu yang menurut nalar kita 8 itu bisa setengah jam, 1 jam, 23 7 menit. Itu sholat atau dulina itu. Alhamdulillah, doain amin dan gitu. Sungguh mengerikan. Beribadah seperti ini namanya beribadah tanpa ilmu. Dan orang beribadah tanpa ilmu itu
sia-sia. Jadi penting para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh menambah dan mengurangi kecuali sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kecuali kehidupan dunia kita boleh kita tambah, kita berkreasi apapun. Tapi kalau urusan ibadah, urusan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya itu kita kembali berlandaskan kepada tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sesukanya atau karena banyak orang terus kita ikut saja. Selalu berlandaskan ilmu. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya kadang-kadang kita ini beragama itu sekali lagi karena mengikuti contoh banyak contoh yang dilakukan di masyarakat. Ketika kita sampaikan, mereka menganggap wah itu tidak diajarkan. Tidak diajarkan ke saya. Tapi tidak pernah ditanyakan. Apalagi mengkhususkan ibadah tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Coba kalau mau menjelang Ramadan, orang rame-rame apa? Ziarah kubur. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi mengkhususkan. Nah ini yang tidak boleh. Karena Rasulullah SAW berziarah kubur itu tidak ada waktu yang khusus. Dan keutamaan kita berziarah kubur itu dalam rangka untuk apa? Mengingat diri kita bahwa kita akan kembali seperti orang yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pentingnya berilmu. Maka yang kedua, ilmu adalah cahaya. Dengan kebenaran kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dibisikin jangan lama-lama 20 menit saja. Pas 20 menit ini. Jadi karena ilmu itu adalah cahaya, nah mari kita belajar dan terus belajar agama ini supaya amalan-amalan yang kita lakukan itu ada peningkatan dan kesempurnaan. Tidak boleh kita merasa bahwa kita sudah beramal ibadah terus kita merasa puas. Itu yang tidak boleh. Harus terus kita belajar makna-maknanya yang kita lakukan, seperti kita belajar sholat. Apa hanya sekedar kita membaca saja? Kan kita perlu juga memahami ketika kita membaca doa ruku, doa sujud, at-tahiyat dan lain sebagainya. Sehingga kalau pemahaman itu muncul, maka ada kenikmatan ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kenikmatan yang kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan rahmat kita, memberi ilmu kepada kita. Mari kita terus belajar dan belajar untuk menyempurnakan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.